Kita hidup di dunia yang bising dan tak adil. Dunia yang mendorong kita untuk mengejar segalanya, tapi lupa mengajarkan cara untuk mengendalikan diri. Kita terjaga tapi kosong. Kita bergerak tapi tidak sadar. Kita lelah tapi bukan karena kerja keras, melainkan karena kita lupa cara diam. Hari ini aku tidak akan memberi motivasi semu. Aku tidak akan bicara tentang sukses dalam 7 hari atau rahasia kaya sebelum umur 30 tahun. Aku hanya ingin bicara padamu tentang 5 kebiasaan kecil. Kecil, namun bila dilakukan dengan kehendak yang teguh, bisa mengubah arah hidup kita. Karena kehidupan yang baik tidak datang dari keinginan, tapi dari disiplin. Dan penguasaan diri adalah kemenangan tertinggi. 1. Bangun, berdiri, atur tempatmu. Marcus Aurelius menulis dalam catatannya sendiri, saat kamu enggan bangun dari tempat tidur, pikirkan ini. Aku bangun untuk bekerja sebagai manusia. Maka kenapa aku bersungut-sungut kalau aku harus melakukan tugas-tugasku sebagai manusia? Bangunlah, bangkitlah dari tempat tidur, dan atur tempatmu. Bukan untuk terlihat rapi, tapi untuk memulai harimu dengan kendali. Di dunia yang mencoba mengacaukan pikiranmu sejak detik pertama kamu bangun, kamu memilih untuk tertib. Ini bukan soal selimut dan bantal. Ini soal mentalitas. Kamu memulai harimu dengan tindakan, bukan penundaan. 2. Jangan sentuh dunia sebelum menyentuh dirimu sendiri. Kita membuka mata dan langsung membuka layar. Kita membiarkan pikiran kita ditarik oleh notifikasi, tren, berita yang tak kita minta. Tapi seperti kata Epictetus, jika kamu ingin bebas, jangan biarkan apapun menguasai pikiranmu tanpa izinmu sendiri. Maka mulailah harimu tanpa dunia luar. Ambil waktu untuk diam, bernapas, dengarkan dirimu sendiri. 10 menit pertama setelah bangun bukanlah milik dunia, itu milik jiwamu. Kalau kamu menyerahkan dirimu pada dunia sebelum kamu bersatu dengan batinmu, kamu sudah kalah bahkan sebelum perang dimulai. 3. Tulis apa yang kamu syukuri meski hatimu hampa. Seorang yang bijak pernah berkata, kita menderita bukan karena kekurangan hal besar, tapi karena kita buta pada hal kecil. Dalam dunia yang memuja kekurangan, kebiasaan bersyukur adalah tindakan pemberontakan spiritual. Duduklah, ambil pena, tulis 3 hal kecil yang layak disyukuri hari ini. Tanganmu mungkin gemetar, hatimu mungkin dingin, tapi tetap tulis. Karena setiap kali kamu mengakui bahwa hidup ini tidak seluruhnya kelam, kamu sedang membangun benteng jiwa. Dan benteng itu akan menyelamatkanmu di hari badai datang. 4. Hadapi yang terberat. Pagi ini juga. Jika Anda harus memakan seekor kata, lakukanlah pada pagi hari. Bukan karena rasanya enak, tapi karena kamu harus berhenti lari. Tugas berat, keputusan sulit, tanggung jawab yang kamu takuti, itulah kodokmu. Kamu bisa menunda, tapi kodok itu tidak akan pergi. Ia akan membusuk dalam pikiranmu, menyebar bau cemas ke seluruh harimu. Maka telanlah kodokmu. Sekarang, seperti kata Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. 5. Tinjau harimu. Malam ini juga. Di malam hari, kebanyakan orang memilih pelarian, game, scroll, tidur tak sadar. Tapi kita bukan kebanyakan orang. Kita adalah petarung dalam diam. Maka sebelum mata ini terpejam, tanyakanlah pada dirimu. Apa yang kulakukan hari ini dengan baik? Apa yang kuabaikan? Apa yang akan aku perbaiki esok? Refleksi adalah cahaya. Dan dalam cahaya itu, kita temukan arah. Seperti Marcus Aurelius yang menulis setiap malam bukan untuk pembaca, tapi untuk jiwanya sendiri. Kesimpulan, api dalam diri saudara, dunia akan terus berisik, emosi akan terus menguji kita. Tapi kita adalah mereka yang menolak dikendalikan oleh dunia luar. Kita adalah mereka yang melatih batin, bukan menuruti hasrat. Dan perubahan tidak datang dari motivasi, tapi dari disiplin kecil dilakukan dengan jiwa besar. Satu tindakan hari ini bisa mengubah takdirmu, maka lakukan. Bukan untuk dunia,
tapi untuk dirimu yang sedang kamu bangun secara diam-diam. Ingat kata Epictetus, tak seorang pun bebas jika ia tidak menguasai dirinya sendiri. Maka mari kita mulai dari 5 kebiasaan ini. Kecil? Iya. Tapi jiwa besar tidak membutuhkan hal besar untuk berubah. Ia hanya butuh satu hal, kemauan untuk memulai.